Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan keamanan, yang mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita apabila kita hitung satu persatu, maka sungguh tidak akan terhitung karena saking banyaknya. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Untuk pelajaran kita sudah sampai pada materi tasydid. Namun untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan baca latihannya saja. Karena untuk hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat membaca materi ini, yaitu materi tasydid, kita sudah sampaikan di video-video sebelumnya. Ya, seperti contohnya harus langsung mentasydidkan. Misal innahu. Yang salah innahu. Tidak langsung mentasydidkan, ini sebuah kekeliruan. Yang pertama harus langsung mentasydidkan. Kemudian hal-hal yang harus kita perhatikan selanjutnya, huruf tebal dan huruf tipis. Ya, jangan sampai nanti huruf tebal kita tipiskan atau sebaliknya. Sebabnya karena terpengaruh dengan huruf setelahnya atau huruf yang ada di sampingnya. Kemudian nun dan mim yang bertasydid juga harus kita panjangkan dengungnya. Kebanyakan kita mungkin sudah mendengungkan innahu, tapi kurang memanjangkan. Ini yang harus kita ingat, bahwa nun dan mim yang bertasydid selain didengungkan juga harus dipanjangkan. Dan hal-hal lain yang perlu kita perhatikan ketika membaca tasydid, bisa di murojaah di video-video sebelumnya atau bisa diulang video sebelum-sebelumnya. Untuk hari ini kita baca latihan halaman 36 dan 37. Dua halaman langsung ya. Dan nanti akan kita sampaikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika ada lafadz yang seperti ini, begitu. Atau kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika membaca lafadz yang seperti ini, begitu, yang ada di latihan ini. Baik, langsung saja kita ke halaman yang 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nakussu. Baik. Ini kembali ke peraturan awal, yaitu tidak boleh monyong atau monyong mulut kita maju pada saat harokat dhammah saja. Jadi kita balikkan kus, begitu. Artinya kita tetap bisa menebalkan huruf shad tanpa memajukan mulut. Shadnya tetap bisa tebal, ya, tanpa memajukan mulut kita. Nakussu. Tih. Aduwun. Adu. Baik, ini sebagai catatan untuk waw dan ya yang bertasydid harus kita tinggikan sedikit suara kita, harus kita naikkan sedikit suara kita. Ya, karena di sana ada naber namanya, ya. Hukum bacaan yang namanya dia naber. Intinya naber ini dia harus naik suara kita atau intonasi kita ketika ada waw dan ya yang bertasydid. Dan waw dan ya yang bertasydid ini hanya salah satu keadaan saja. Ada keadaan-keadaan yang lain yang mana kita juga perlu untuk menaikkan
menaikkan suara begitu. Untuk alasannya kenapa? Sebenarnya banyak alasannya. Namun alasan yang ada di dalam buku tajwid adalah untuk menjaga makna dan untuk menjaga huruf. Kalau kita tidak menabarkan pada keadaan ini aduun, maka tasydidnya akan tidak terbaca atau tasydidnya tidak sempurna, atau bahkan kita seperti mendengungkan waw, aduun, ya, atau kita seperti memanjangkan huruf dal, aduun, ya. Makanya di sini untuk menjaga huruf dan untuk menjaga makna, ya, tujuannya dua itu, maka harus dinabarkan. Aduun, ya, waw dan ya yang bertasydid. Lahakun, lujjatan, yudillu, dil, ya, jangan dil itu tebal, dil, ya, bunyi yang tebal itu seperti ini, dil itu tebal, dil tipis. Saran supaya tipis lam tersebut, baik itu tasydid fathah atau yang semisalnya, baik itu ketika lamnya berharokat maupun tidak, maka kita memakai pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, ya, ketika mempelajari makhraj dari huruf lam, maka beliau menyebutkan lam tersebut keluar dari adnaha limuntahaha, dari adnal hafah sampai muntahal hafah. Artinya begini, ketika ini lidah, kemudian ini ujung lidah, lam itu dari sini, ujung ini tepi lidah, dari sini, dari ujung tepi lidah sampai akhir tepi lidah, kemudian ke sini lagi, ya, dari sini sampai sini. Berarti yang menempel ke langit-langit atas ini banyak, ya, lidah yang menempel ke langit-langit atas ini banyak. Walaupun pendapat yang lain, itu pendapat Al-Farra, ini lam ini keluar dari ujung lidah, jadi nggak sebanyak tadi. Tapi untuk menipiskan huruf lam, ahsan pakai pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu pakai ujung tepi lidah, akhir tepi lidah, ya, ujung tepi lidah sampai akhir tepi lidah, begitu, supaya lamnya tipis. Walaupun di sebagian keadaan kita bisa pakai pendapatnya Al-Farra, ya, kita menyebutkan huruf lam dengan ujung lidah saja tanpa menempelkan lidah yang begitu banyak tadi, begitu. Yudillu, nah, tapi dotnya kita tebalkan, dil, tayyib, yudillu, nah, azillatan, ini seperti lamnya masih belum sempurna ketipisannya, adil, ya, jangan zil, nah, azillatan, tayyib, yattabi'u, baqiyatin. Baik, untuk qafnya harus tanpa angin, ya, karena qaf dia huruf jahar, dan supaya qafnya tidak mirip kaf, ya, supaya qafnya tidak mirip huruf kaf. Kalau baki itu kaf, baki kaf, sebabnya adalah masih terlalu banyak angin. Baki harus disedikitkan anginnya. Baqiyatin, sedikit lagi, masih ada angin yang perlu untuk dihilangkan. Tayyib. Di sini ada ya yang bertasydid, berarti harus kita nabarkan, ya, harus kita nabarkan. Bayyinatin. Ahsan. Di sini biasanya
Ya yang kasrohnya ini tidak jelas. Bainatin. Jadi harus jelas ya yang kasroh dan lafadz yang kasroh dia lafadznya i. Bayi. Bayi. Setelah kita nabarkan, terus kita kasrohkan. Selanjutnya. Tabayyana. Tabayyana. Jahannama. Jahannama. Fasabbih. Fasabbih. Nah, ahsan. Jadi jangan sampai fasabbih. Jangan sampai kasrahnya ini seperti e. Ya, padahal kasrah yang sempurna lafadznya i, bi, bih. Seperti itu. Dan ini perlu untuk sedikit membiasakan karena enaknya memang ketika ketemu dengan ha, mbaknya ini ke e, enaknya seperti itu. Ya, huruf apapun itu. Contohnya ila fihim rihlatasyita. Huruf ro dia ke e, ya, ke e, rihlatas. Kenapa? Karena di depannya ada huruf ha. Jadi harus kita biasakan untuk menyempurnakan kasroh sebelum ha yang sukun. Rih, ya, rih, bih, seperti itu. Dan huruf-huruf yang lain. Antum sudah ahsan. Arabiyan. Arabiyan. Naam. Wa akhara. Wa akhara. Naam. Ini yang harus kita jaga adalah huruf kho-nya. Jangan sampai berlebihan, ya. Lafadz yang itu jangan sampai berlebihan ketika melafadzkan huruf kho, terlebih kho yang bertasydid. Jadi harus kita jaga. Jangan seperti ini. Wa akh itu terlalu berlebihan, ya. Kita lanjutkan. Wa kadzdzaba. Wa kadzdzaba. Thayyib, untuk zal maka dia ketika tasydid memanjang. Wa kadzza. Wa kadzza. Yang salah wa kadzdzaba. Nah, ya, akan tertahan, bukan tertahan tapi kita panjangkan. Kita lanjutkan. Yufassilu. Yufassilu. Baik, ini harus kita perhatikan. Yang pertama fa-nya harus tipis, itu yang pertama, jangan sampai fo. Kemudian yang harus kita perhatikan yang selanjutnya, shotnya harus tebal di awal dan di akhir. Jadi tebal ketika dia tasydid dan ketika dia kasroh. Fals itu sudah tebal, si itu juga tebal. Ya, terkadang kasrohnya ini kebanyakannya menipiskan yang kasroh. Yufals sudah tebal, si tipis. Ya, tidak seperti itu, tapi tebal dari awal sampai akhir shot dilafadzkan. Kemudian ciri khas dari huruf shot tersebut jangan sampai hilang. Ya, sofir atau bunyi itu jangan sampai hilang ketika shot ini kita lafadzkan. Ya, terkadang hilang. Yufalsi, ya, ada tapi kurang maksimal. Artinya harus kita jaga agar sofirnya tetap terdengar begitu. Yufassilu. Yufassilu. Ya, itu sudah terjaga sofirnya, cuman masih kurang tebal sedikit. Yufassi. Yufassi. Ya, hati-hati. Yufassilu. Tayyib. Jadi ini dua hal yang bertolak belakang, ya. Terkadang kayak gini. Fa-nya ini tipis, ya, sudah tipis. Tapi shotnya hilang, ya, sofirnya hilang. Kemudian fa-nya ini tebal, kemudian shotnya sudah bagus, ya. Jadi dua hal yang terkadang tidak bisa bersatu tapi bisa kita satukannya. Fa-nya tetap tipis, shotnya tetap sofir. Nah, itu yang harus kita datangkan untuk lafadz ini. Kita lanjutkan. Yufaddilu. Yufaddilu. Di. Di. Jangan monyong. Di. Di. Ya. Yufaddilu. Yufaddilu. Baik. Memang ketika huruf kasroh, huruf apapun itu kasroh,
ini terkadang huruf tersebut berkurang ketipisannya, atau terkadang bahkan ada huruf yang memang ketika dia kasroh langsung tipis ya. Tapi tidak untuk 4 huruf ya, sod, dod, to, dan zo. Ini ketika keempat huruf ini kasroh, maka harus tetap kita jaga ketebalannya dan harus kita lafadzkan dengan lafadz yang tebal. Bli, 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 begitu. Si, zi, tui, seperti itu. Karena keempat huruf ini dia khusus, dia punya sifat khusus yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf selainnya, yaitu itbaq. Ya, jadi harus kita tebalkan ketika dia kasroh. Kita ulang sekali lagi. Yufaddilu, yufaddilu, taib. Sujjadan, sujjadan, su, ya, harus kita jaga sofirnya seperti itu, jangan hilang atau jangan berubah menjadi tebal. Kita lanjutkan. Wa yahiqqo, wa yahiqqo, zihriyan, zihriyan. Kita nabarkan ya-nya ya, kita tinggikan nada kita sedikit ketika melafadzkan huruf ya yang bertasydid. Zihriyan, zihriyan. Tayyib. Fahaddits, fahaddits, pakai hak kecil. fahaddits. Naam. Musaddiqun, musaddiqun, millatihim, millatihim. wa yu'adziba, wa yu'adziba, fa'ummiyat, fa'ummiyat, kita balikkan. Fa'um, dan tetap lafadznya harus m ya. Fa'ummiyat. Nah, jangan kita ganti dengan seperti keeng-engan ya. Seperti itu. Tapi harus murni huruf m, huruf mim yang dipanjangkan. Tahiyyatuhum, tahiyyatuhum, la'allakum, la'allakum. Tipiskan lamnya dan tipiskan ainnya. La'allakum, la'allakum. Mumtaz. Mustaqarran, mustaqarran. baik, yang pertama sinnya harus kita tipiskan. Mus ya. Kemudian kita jaga getaran dari huruf ro jangan terlalu banyak ya, karena ro di sini bertasydid. Tasydid ini mempengaruhi ro tersebut getarannya jadi banyak begitu. Ya, karena dia tasydid ya. Al-Imam Ibnul Jazari mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menyembunyikan takrir atau getaran pada huruf ro justru ketika ro tersebut tasydid, karena tasydid ini memang ya menyebabkan kita membacanya terlalu banyak getaran begitu. Jadi harus kita usahakan atau harus kita hati-hati getaran dari huruf ro jangan sampai terlalu banyak ketika tasydid begitu. Mustaqarran, mustaqarran. Tayyib. Tipiskan lagi sedikit. Mustaqarran. Tayyib. Musawwamatan, musawwamatan. Mumtaz. Falyatawakkal, falyatawakkal. Fal itu masih tebal sedikit, bisa ditipiskan lagi. Fal. Naam. Falyatawakkal. Baik, untuk huruf-huruf tebal, huruf-huruf tipis, terkadang kita juga harus
menyempurnakan ketipisan huruf tersebut, artinya tipis yang benar-benar tipis. Dan juga terkadang kita juga harus menyempurnakan ketebalan dari huruf tersebut. Jadi jangan setengah-setengah. Amaddakum Amaddakum haqqan innahu. haqqan innahu. Kon kita balikkan kon ya, supaya tanwinnya tipis. Haqqan innahu. Taib. Inna rabbaka. Inna rabbaka. Kita lanjutkan ke halaman setelahnya. Halaman 37. Bi amri rabbika. Bi amri rabbika. Amri. Amri. Ya, tipiskan ro-nya, kemudian tipiskan mim yang sukun. Baik, sebentar. Untuk lafadz yang seperti ini sudah terdiri dari dua kata, ya kan? Bi amri satu kata, rabbika satu kata. Dan fokus kita pada huruf terakhir di kata yang pertama. Huruf terakhir di kata yang pertama ini harus kita jaga agar dia tetap pendek. Begitu, agar dia tetap pendek. Jadi untuk melatihnya mungkin dibaca dimulai dari kata yang terakhir. Ka begitu. Bi begitu. Bika. Robbika. Ri robbika. Atau tidak dari terakhir ya, tidak kejauhan, dimulai dari ri ya, riro. Tapi ini menyalahi aturan ya. Kita tidak boleh memotong-motong seperti itu. Tapi ini untuk latihan, insya Allah dibolehkan ya. Jadi ini melatih agar huruf ro yang kasroh atau kata terakhir atau huruf terakhir pada kata yang pertama ini supaya pendek ya. Karena terkadang karena ini mungkin ada jedanya ya kan, bi amri ini ada jedanya dengan robbika. Ada secara penulisan terlihat ada jedanya, sehingga kita mungkin karena ada jedanya akhirnya telat untuk melirik huruf yang setelahnya, maka dengan tidak sengaja ro yang kasroh ini dipanjangkan. Bi amri rob, ya, rinya jadi memanjang sedikit begitu. Jadi untuk melatih seperti tadi ri robbika. Tapi kalau misalkan aman dari kesalahan yang ini ya sudah ya, ini untuk yang sering memanjangkan huruf terakhir dari kata yang pertama. Jadi harus dilatih atau dibiasakan agar huruf tersebut tidak panjang. Kita lanjutkan. Ub'asu hayyan. Ub'asu hayyan. Ya, yang harus kita jaga adalah huruf sa-nya jangan sampai memanjang. Ya, jadi bisa dilafatkan seperti ini. Suhayyan. Ub'asu hay. Begitu dulu. Atau mungkin yang semisal dari itu. Intinya kita harus menjaga huruf sa-nya agar dia tetap pendek. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. 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 Shinnya usahakan jangan maju mulutnya sehingga dia terdengar tebal. Sho, bukan sho tapi sya. Asyaddu. Asyaddu. Thayyib. Ayyuhum asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Thayyib. Lam aku baghiyan. Lam aku baghiyan. Baik, untuk lafadz ini yang harus kita jaga adalah kafnya. Jangan sampai memanjang. Kita lanjutkan. Yub'atsu hayyan. Yub'atsu hayyan. Tipiskan kol-kolahnya. Yub'a. Yub'a. Naam, kita baca. Yub'atsu hayyan. Baik.
Rahmati rabbika. Rahmati rabbika. Ahsant. Ta'uzzuhum azzan. Ta'udzuhum adzan. Kita tipiskan huruf zainya. Ta'uzzu. Ta'udzu. Belum. Ta'udzu. Kita maksimalkan juga bunyi shofir dari huruf zai. Baik, ini begini. Untuk zai ini dia satu makhraj dengan huruf sin dan huruf shad. Jadi kalau satu makhraj dengan kedua huruf ini, maka harusnya mudah. Karena ketika kita melafadzkan huruf sin, ini nampak sekali. Sa. Kemudian untuk huruf zai, tempatnya tetap sama di sana. Cuman yang membedakan zainya ini, lidah yang menempel ini agak banyak. Kalau sin cuma sedikit. Sa. Kalau zai, z. Begitu. Coba kita pancing mungkin dengan huruf sin dulu supaya zainya maksimal lafadznya. Sa. 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 Za. Za. Tayyib. Sa. Za. Sa. Za. 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 Naam. Ta'uzzuhum azzan. Ta'udzuhum adzan. Tayyib. Nah, kemudian untuk lafadz yang selanjutnya ini agak susah ya. Karena di sini yang harus kita jaga waw ini harus kita pendekkan. Kemudian huruf ya pada lafadz alayya ini juga harus kita pendekkan. Kita coba baca. Huwa alayya hayyinun. Huwa alayya hayyinun. Naam. Ini yang harus kita perhatikan juga adalah huruf ya yang bertasydid harus kita tinggikan sedikit nadanya atau suaranya. Alayya. Alayya. Hayyinun. Hayyinun. Begitu. Kita ulang. Huwa alayya hayyinun. Huwa alayya hayyinun. Naam. Jahannama wirdan. Jahannama wirdan. Kita maksimalkan huruf ro-nya atau kita tipiskan huruf ro-nya dengan maksimal atau dengan tipis yang setipis-tipisnya. Wir. Nah, wirdan. Wirdan. Tayyib. Jahannama wirdan. Jahannama wirdan. Tayyib. Yatafattarna minhu. Yatafattarna minhu. Tor. Kita sedikitkan getaran dari huruf ro. Tor. Tor. Tayyib. Kemudian kita jelaskan hak besarnya. Minhu. Minhu. Nah, kita ulang. Yatafattarna minhu. Yatafattarna minhu. Tayyib. Wa'addahum 'addan. Wa'addahum 'addan. Tar. Ya, kita tebalkan ro-nya dan kita sedikitkan takrir atau getaran dari huruf ro. Tar. Begitu. Tarhaquhum zillatun. Tarhaquhum zillatun. Kemudian harus kita hati-hati agar taknya tetap tipis. Tak yang tipis ketika fathah, lafadznya a tidak berubah menjadi o, tidak tor tapi ta. Tar. Ya, kita tipiskan taknya dan kita tebalkan ro-nya. Tarhaquhum zillatun. Tarhaquhum zillatun. Sudah ahsan taknya, kemudian haknya harus kita besarkan karena dia hak besar. Tarha. Tarha.
Belum. Kalau ada bunyi itu masih ha kecil. Ha. Ha. Belum. Ha. Ha. Tayyib. Tarha. Tarha. Belum ya. Masih ada ciri khas dari huruf ha kecil itu. Artinya mungkin kayak gini. Makhrajnya sudah pas di ha. Tapi karena ada bunyi akhirnya masih ada campuran huruf ha kecilnya. Jadi yang harus dihilangkan adalah bunyi itunya. Ha. Ha. Tadi yang sukun antum ahsan ya. Ya kita coba ha. Ha. Tayyib. Ha. Ha. Kita mungkin perlu untuk santai gitu untuk menyebutkan huruf ha, karena terkadang sebagian orang itu ketika dia menekan, ketika dia berusaha untuk melafadzkan huruf ha dengan sekuat tenaga lah katakanlah, itu malah keluarnya tipis. Jadi mungkin perlu sedikit santai ketika melafadzkan huruf ha besar ini. Ha. 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 Tayyib. Ini masih ada campuran ha kecilnya, itu masalahnya. Bunyi harus dihilangkan. Kita ulang. Tarhaquhum zillah. Baik, untuk semua latihan yang ada di halaman ini, maka kita baca sampai habis ya. Ya, kita baca sampai habis. Nggak apa-apa, karena gini, kita belum sampai materi waqaf. Jadi kita baca tanwinnya, kita baca harokat huruf akhir dari huruf tersebut. Tarhaquhum zillatun. Baik, alhamdulillah. Jadi haknya sudah nampak hak besar, cuman ada campuran hak kecilnya. Campuran tadi itu yang harus dihilangkan, tapi hak besarnya sudah muncul begitu. Kita lanjutkan. Na'uddu lahum 'addan. Na'uddu lahum 'addan. Baik. Hal, hak besar lagi ya. Hal tuhissu minhum. Hal tuhissu minhum. Baik. Tuhissu. Tuhissu. Kurang tipis sedikit lagi. Tuhissu. Tuhissu. Nah, jadi ketika tasdid, ketika awal sin itu dilafadzkan tipis, kemudian ketika sin ini dhammah masih tipis. Jadi tipis dari awal sampai akhir. Tuhis tipis, su tipis begitu. Jangan nanti berubah ketika dhammah berubah menjadi tebal, jangan. Kita ulang. Hal tuhissu minhum. Hal tuhissu minhum. Naam. Summa lanuhdirannahum. Thumma lanuhdirannahum. Naam, kita tebalkan ro-nya. Dhira. Thumma lanuhdirannahum. Baik. Kemudian di sini ada mim dan nun yang bertasdid dalam satu lafaz. Yang harus kita perhatikan adalah mim dan nun ini harus kita panjangkan gunahnya. Kemudian panjang gunah dari huruf mim dan nun harus sama. Begitu. Karena mim dan nun dia punya hukum yang sama. Summa lanuhdirannahum. Thumma lanuhdirannahum. Nah, biasanya gunnah di akhir ini biasanya lebih pendek dari yang pertama. Pertama kita sudah bagus, sudah semangat. Kemudian yang di akhir ini mungkin karena faktor kehabisan napas atau mungkin karena terburu-buru, akhirnya nggak sama. Ya, jadi intinya mim dan nun yang bertasdid di sini harus sama panjang gunnahnya. Kita lanjutkan. Haula jahannama jisiyan. Haula jahannama jisiyan. Sempurnakan kasrah dari huruf jim. Ji. Jisiyan.
haula jahannama jithiyan. Naam. Ja'ala rabbuki tahtaki. Ja'ala rabbuki tahtaki. Kita sempurnakan domahnya. Rabbuki. Ja'ala rabbuki tahtaki. Tayyib. Haqqat kalimatu rabbika. Haqqat kalimatu rabbika. Naam. Kemudian saran untuk antum ya, bahwa ba atau mungkin huruf-huruf lain yang mana dia punya sifat syiddah, ketika tasydid jangan dialirkan ya. Jangan rob atau mungkin ad. Jadi ada mengalir begitu, jangan. Karena dia huruf syiddah maka harus kita syiddah, harus kita tahan ya. Ad begitu, rob begitu. Dan ini mungkin agak sedikit sakit ya lisan kita, karena syiddah memang dia karakternya adalah kuat ya, menekan kuat pada makhraj. Jadi agak sedikit sakit dan mungkin harus kita tahan ya sakit tersebut, yang mana sakit tersebut tidak terlalu lama ya, karena setelah itu maka kita lafadzkan huruf yang, atau maka kita lafadzkan harokat dari huruf syiddah tersebut. Ad dan Rabbika ya, Rabbuki ya. Setelah Rabb kemudian bu, kemudian kita harokatkan huruf tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.